Hai, Tot. Kemarin tuh gue bikin konten si Samsung Galaxy A24, bukan kemarin sih, tepatnya kayak sebulan yang lalu kali, lupa lah gue pokoknya. 4 minggu atau sebulan lalu yang lebih lah kalau nggak salah lah. Tapi intinya gini, gue bikin honest review, gue bikin opini pribadi gue terhadap HP yang satu ini, si Samsung yang satu ini. Ya kan, as you know, ya kan, pengguna Samsung di Indo tuh bertebaran banyak parah. Dan di video review gue, di video itu, gue tuh kasih tahu hal-hal yang gak gue suka berdasarkan opini pribadi. Opini pribadi. And then penonton-penonton gue ada yang komen. Oke, kita bacain dulu ya salah satunya. Dari Unofficial 999, dia komen gini. Review HP tapi menjatuhkan keinginan mereka yang ingin beli Samsung A24. Namanya juga buatan manusia, gak ada yang sempurna. Semahal apapun HP tetap ada aja kekurangannya. Oke, di sini gue coba jelasin deh. Tapi sebelumnya gue ngucapin makasih lu udah mau mampir, udah mau komen juga di video gue. Jadi gini, apa gunanya video review kalau nggak diceritain dengan sejujur-jujurnya? Ya kalau dikasih tahu plus-plusnya, bagus-bagusnya, sama aja bukan kang review ya, sales lah. Ya kalau gitu mendingan kita langsung lihat aja banner iklan-iklan yang bertebaran di YouTube, di TV tentang HP-HP Samsung. Nah, lu nggak usah tahu tuh jelek kayak gimana ya. Ya udah dah gitu. Nah kalau gitu itu baru menggairahkan untuk orang beli. Nah, gunanya video review dikasih tahu kekurangannya, kelebihannya, tapi berdasarkan opini pribadi. Jadi kalau lu nonton review gua, review video orang lain itu jelas beda karena berdasarkan opini pribadi dan kebutuhan orang beda dan ngecek HP beda dan mendalamin HP itu beda-beda. Tapi lebih ke review. Ya namanya juga review ya kan. Komentar berikutnya ya, gue cuman sematkan 2 komentar aja yang gue highlight di video ini. Nyatanya enggak sejelek itu ya guys. Untung gak ngikutin channel ini. Gadgetin udah paling bener. Oke. Anjir, channel gue dibandingin sama Bang Gadgetin. Ya Gadgetin itu another level lah. Channel gue tuh channel gabut cuy. Nggak level gitu dibandingin. Kelas gue tuh kelas bawah gitu. Gue upload video tuh di ini, channel ini lebih ke gabut gitu. Nah, kalau lu ngiranya gue ngejelekin, coba deh. Gue juga Apple user juga. Produk Apple tuh banyak loh yang gue celetusin, gue kasih tahu jeleknya ini. Contoh kayak iPhone 7 yang gue pegang ini, lagi lu lihat ini. iPhone 7 ini udah berapa banyak video yang gue buat, tapi di poin-poinnya itu ada di setiap video itu poinnya bagus, besok videonya poinnya jelek. Karena gue itu lagi mensimulasikan gue tuh ada di posisi kalian. Contoh, budget 1 jutaan, apakah worth it? Budget 2 juta, apakah worth it? Dan lain-lain. Oke, kalau seandainya lu gak percaya ya dengan apa yang gue bilang, namanya juga honest review ya, kasih tahu kejelekan ya. Sekarang gue umbar aja dah, gue kasih tahu dari berdasarkan experience penonton-penonton gue yang udah make beli Samsung A24. Tapi kalau lu gak percaya, serah sih, namanya juga review ya kan, gak mesti dipercaya. Nah, ini komen nih. Mana gue udah beli kemarin ya kan. Bener, material belakangnya kayak HP mainan. Nah itu tuh. Gue bilang si Samsung A24 ya, itu bagian belakangnya itu aturan kenapa gak kaca, kenapa malah plastik ya kan. Bener, ada benernya juga. Kalau gue itu ngasih tahu banget kekurangannya, tapi apakah salah? Ya enggak dong. Dan apakah jelek? Apakah menjelek-jelekannya? Enggak lah. Namanya juga ngasih tahu. Permasalahan si Samsung itu pakai material plastik kayak kertas kayak itu udah brand mereka, itu urusan mereka. Setiap brand itu punya karakteristik masing-masing. Kalau lo mau dapat spek yang lebih, lo cari jangan merek Samsung. Tapi kelebihan Samsung after sales-nya, lo service center di mana-mana, ya wajar dong ada harga ada rupa. Dan apakah gua kasih tahu belakangnya itu plastik itu jelek? Ya enggak, itu enggak jelek. Gue kasih tahu kalau belakangnya tuh plastik, yang gue rasain kayak gini dan bener aja tadi penonton gue bilang kayak HP mainan ya kan. Dan kalau gue nggak ngomong jujur, berapa banyak orang yang nggak tahu jadinya ya kan. Terus komentar berikut ya, asli nyesel beli ini HP. Buat game kadang ngeframe, kadang jelek, sehari cas 2 kali kalau buat sesekali game. Nah gue juga bilang performa Samsung A24 bla bla bla, dan ada yang gak setuju. Nah ini gue kasih lihat nih, tuh. Setiap kebutuhan orang tuh beda-beda. Kalau seandainya lu biasa make HP yang mungkin 900 ribu, 800 ribu, terus lu switch ke HP yang Samsung 3 jutaan, ya udah beda lah. Lu berasa kayak kenceng parah nih HP. Tapi balik lagi, setiap kebutuhan orang, pemakaian orang tuh beda-beda. Ini berdasarkan opini pribadi dan berdasarkan sugesti pribadi gue, apa yang gue rasakan, wajar dong. Dan bener aja ada yang sama dengan gue juga kan. Nah,
Komentar berikutnya, emang bro, biar gimana tuh bagusan layar AMOLED M31 A31 dibandingin A24 kalau menurut saya. Tuh ada yang setuju juga sama gue. Gue bilang ya di video gue Samsung A24, gue bilang ini layar A24 ini kayak ada yang kurang nih. Samsung tuh kayak ada yang di downgrade tapi pada nggak percaya. Gue tunggu beberapa lama, akhirnya user A24-nya sendiri nongol semua nih. Ini ada lagi nih. Layarnya jelek, bezel tebal, kamera depan masih waterdraop, harga mehong, gitulah. Next, ada lagi nih komen lagi nih. Ya bener bang, AMOLED-nya gak sebagus AMOLED HP M21. Tuh kan, ya kan apa gue bilang, namanya juga review ya harus jujur dan percaya kan. Gue bandingin sama M21, warnanya lebih tajam. Kalau A24 warnanya gak setajam di M21. Pada nggak percaya, soalnya gue bilang tuh ya seperti yang kita tahu lah, M21 tuh HP yang udah lumayan jadul, lebih murah, harga sekarang 1 jutaan. Terus pada nggak percaya, HP Samsung 3 jutaan tuh kok layarnya lebih jelek daripada HP Samsung jadul yang harga sekarang cuma 1 jutaan secondnya. Dan bener ya kan, penonton gue ada yang komen, ada yang bales, orang-orang user langsung si A24-nya. Dan lu bayangin ya, layar Samsung ini nggak ada yang salah. Gue nggak bilang layar itu ampas nih, jelek banget lah ini produk. Gue nggak bilang gitu men. Gue kasih tahu HP ini kok kayak ada yang kurang ya, kayak gimana ya gue ngejelasinnya. Gue di video itu bilangnya seperti itu cuy. Gue bilang kalau layar A24 ini kayak ada yang kurang, karena gue udah biasa banget megang HP Samsung tuh, contoh kayak yang old generationnya, itu gue merasa puas, layar Samsung tuh enak. AMOLED Samsung tuh fix no debat lah, salah satu layar terbaiknya AMOLED lah ya, Samsung punya boy. Dan contoh kayak gue megang Samsung Galaxy A8 ya, gue pakai itu HP, gue coba tes buat review, dan itu that's nothing problem dan gue suka banget. Tapi untuk Samsung A24 yang baru yang harga 3 juta itu gue kecewa dan ya gue luapin dong di video gue itu, karena kok ya beda, gue biasa pakai Samsung A8, M21, A30 kok layarnya enak-enak. Kok sekarang si A24 begini. Nah, apa jadinya kalau seandainya hal-hal sekecil itu gue gak share ke kalian, dan kalian tuh ada orang di luar sana ekspektasinya tinggi loh. 3 juta itu bukan hal yang murah. Bagi sebagian orang 3 juta tuh butuh nabung berapa lama, butuh jual ini itu biar sampai 3 juta. Dan ternyata ketika mereka beli, anjir, kok layarnya gini ya, mendingan gue beli yang lain, mendingan gue beli produk yang lain, ini itu. Lo bayangin berapa banyak orang yang salah sasaran, salah beli HP kalau seandainya kangkang review di luar sana tuh nggak ngomong jujur ya kan. ini gue ngomong gini karena biar kalian penonton semua tuh udahlah duduk tenang, nyantoy, nonton kangkang review berbicara dengan opininya masing-masing. Selepas lu ngelihat video lain, channel lain, ya itu urusan mereka. Kalau mereka emang gak mau ngasih tau kejelekannya, itu hak mereka. Ya kalau lu ke channel gua gak pernah di endorse sih. Jadi wajar sih kalau gue bilang jelek. Ya gua rasa jelek ya harus gue bilang jelek sih.